Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita, saya sering katakan pada kita, yuk kita lihat kehidupan ini sebagai sebuah kenyataan. Kehidupan ini sebuah fakta, saudara. Kita tidak perlu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal terjadi apa-apa. Seolah-olah tidak merasakan apa-apa, padahal sedang merasakan apa-apa, gitu. Jadi pikiran kita, perasaan kita itu seringkali memang menjadi alat bagi kita untuk berinteraksi dengan fakta-fakta yang ada. Dan saudara yang pernah mungkin belajar tentang memori sadar dan memori bawah sadar, memori sadar kita adalah panca indera kita. Tapi begitu panca indera kita berinteraksi dengan segala yang kita lihat, yang kita dengar, kita rasakan, maka itu masuk pada memori bawah sadar kita, yang tersimpan dalam memori bawah sadar kita, yang tidak akan pernah terhapus sampai kapanpun. Dan inilah yang sebenarnya mempengaruhi hidup kita, gaya hidup kita, cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan. Salah satu yang sering terjadi dalam hidup kita adalah kita mulai menyesali masa lalu, ataupun barangkali kita berharap masa lalu harusnya terjadi begini, tapi karena begini jadinya begini gitu. Nah hari ini saudara, saya ajak kita merenungkan satu kalimat, sekiranya engkau ada di sini. Saudara mungkin sebagian bisa tebak ini kira-kira arahnya kemana. Mari coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 11. Ya, Yohanes pasal 11, ini satu kisah nyata yang terjadi di zaman Yesus yang dicatat dalam Yohanes 11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Keluarga ini seringkali dicatat dalam Alkitab dalam hubungan dengan Yesus. Misalnya, satu ketika pernah Yesus datang ke rumah mereka, Marta sibuk melayani, dan Maria memilih duduk dekat kaki Yesus. Ini satu kisah yang cukup terkenal. Saya menjadi istilah begitu, Marta, Marta, kalau orang yang sok sibuk, betul nggak? Karena apa? Karena mulai membandingkan antara Marta dan Maria. Dengan kata lain, keluarga ini punya kedekatan dengan Yesus. Punya hubungan emosional dengan Yesus. Saya belum meneliti apakah ada hubungan keluarga atau tidak dengan Yesus. Tapi yang pasti ada Maria, ada Marta, dan ada Lazarus. Ketiga bersaudara ini cukup dekat dengan Yesus. Tetapi ternyata salah satu dari antara ketiga ini, itu saudara laki-laki mereka yang bernama Lazarus sakit. Sehingga Marta dan Maria mengirim utusan untuk bertemu dengan Yesus, menyampaikan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Apa yang coba kita pahami dengan kalimat ini? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Sebutan bagi Yesus adalah Tuhan, berarti menunjuk kepada kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Tetapi agak ironis, kenapa orang yang Tuhan kasihi, Tuhan yang bisa buat segala sesuatu kok bisa sakit? Kan jadi pertanyaan. Kok bisa orang yang dikasihi kok sakit? Kadang-kadang saudara, kalau saya coba memahaminya secara sederhana, kadang-kadang kita berpikir, saya kan rajin gereja, saya kan rajin berdoa, tapi kok aku ada masalah sih? Kok aku sakit? Kan aku rajin gereja, kan aku rajin ibadah, kan aku dikasihi Tuhan, kan aku mengasihi, tapi kok sakit? Bisa ada pertanyaan itu, betul enggak? Karena kita berpikir kalau dekat dengan Tuhan, berarti enggak ada masalah. Kalau dekat dengan Tuhan, berarti Tuhan akan singkirkan semua masalah. Enggak, saudara.
Kita masih terikat dengan hukum alamiah. Kalau kena hujan, kalau nggak biasa bisa demam. Betul? Kalau terlambat makan, lapar. Jadi jangan saudara berpikir, oh saya kan rajin ibadah, nggak mungkin sakit. Enggak saudara, kita masih terikat dengan hukum alam. Saya coba ambil satu contoh. Saya punya mahasiswa, ini sudah peristiwa mungkin 30 tahun yang lalu, sudah cukup lama. Mahasiswa ini harus masuk rumah sakit, dirawat selama 3 hari. Kemudian begitu keluar, dia cari saya ke rumah saya. Saya bilang, aduh kamu udah keluar rumah sakit? Oh sudah Pak. Oh puji Tuhan, saya bilang. Terus saya bilang, Pak tapi aku punya pertanyaan Pak. Dia bilang, apa itu? Kenapa aku sakit? Saya bilang, kamu kan di rumah sakit, dokter bilang apa? Ya dokter bilang, karena saya nggak teratur makan, maka perut saya bermasalah. Ya udah, jawabannya itu. Iya, masalahnya kan Pak, kenapa aku sakit? Aku kan hamba Tuhan Pak. Aku kan pelayanan. Aku kan nggak terus makan kan, nggak terus makan gara-gara pelayanan Pak. Jadi gara-gara nggak pelayanan, nggak terus makan, maunya nggak sakit gitu ya? Sama aja. Kalau saudara sampai jam 3 sini nggak lapar gitu. Karena aku lagi ibadah gitu. Maksudnya gitu saudara. Enggak. Kita masih terikat dengan hukum alam. Jadi orang sakit bisa terjadi pada siapapun. Termasuk yang dikasihi Tuhan. Tolong ini clear dulu bagi kita saudara. Jangan sampai kita merasa, oh saya anak Tuhan, saya ini. Nggak mungkin. Enggak. Semua bisa terjadi pada siapapun. Termasuk yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Amin saudara. Nah, inilah yang disampaikan pada Yesus. Tentu ketika disampaikan pada Yesus, ada satu harapan. Tuhan engkau kan maha kuasa, lakukan dong sesuatu pada saudara kami ini. Lazarus yang kau kasih sakit loh. Tapi lihat jawaban Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini yang membedakan anak Allah dan yang bukan anak Allah. Kalau Tuhan izinkan kita ada masalah, itu supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya melalui masalah kita. Tapi kalau nggak kenal Tuhan, ya dia akan hanyut dengan masalahnya. Tapi Yesus katakan, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Pemazmur katakan begini saudara, terpujilah Tuhan karena ia menyatakan kebaikannya kepadaku pada waktu kesesakan dengan cara yang ajaib. Ini bedanya anak Tuhan. Ternyata kalau anak Tuhan izinkan ada masalah, itu Tuhan ingin pakai masalah itu, pakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi saudara jangan cengeng sebagai anak Tuhan. Kok aku punya masalah? Jangan terbalik saudara, jangan itu masalah saudara mempermalukan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Kadang-kadang anak Tuhan mempermalukan Tuhan saudara. Kenapa ketika masalah ngomel-ngomel dia, nyalahin gereja, nyalahin pendeta, nyalahin saudara seiman, nyalahin semua galanya. Akhirnya orang bilang, percuma kamu ke gereja. Nah cobalah lihat. Ternyata kamu begitu. Tapi sekali lagi saudara, tolong kita coba belajar. Saya ketika belajar ini saya lihat, iya. Menarik bagi saya ketika Yesus mengatakan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tetapi saudara tahu, supaya Allah dimuliakan, Tuhan menguji kita dalam 3 hal. Sebelum Allah menyatakan kemuliaannya. Nah dari peristiwa ini saya menangkap ada 3 ujian yang Tuhan berikan. Baik kepada murid-murid maupun kepada keluarganya Maria. Atas peristiwa yang terjadi pada Lazarus, saudara mereka. Ujian pertama masalah urgensinya. Lihat, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja tinggal 2 hari lagi. Saya yakin
ketika Marta dan Maria mengutus orang ketemu Yesus, ingin Yesus bersegera datang, betul? Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya nggak bisa bayangin, saudara. Kalau satu ketika saudara telepon saya, Pak Pendeta, saya lagi rumah sakit, tolonglah Pak Pendeta doakan saya. Terus saya katakan, oke, nanti Rabu saya datang, padahal masih hari Minggu. Saya nggak bisa bayangin saudara bilang apa tentang saya. Kayaknya saudara tutup telepon, pendeta apa itu? Hari Rabu mungkin aku udah mati. Gimana kira-kira saudara? Pengennya, oh ya saya bergegas gitu ya. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Gimana saudara? Kadang-kadang kita perlu sadar juga, yang ngatur kita atau Tuhan. Waktu itu tergantung kita, waktunya Tuhan. Ingat, tadi oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya menangkap di sini, Tuhan sengaja buat masalah lebih rumit lagi, nanti kita lihat terjadi sampai mati. Supaya apa? Supaya benar-benar kemuliaan Allah dinyatakan. Karena kita ini manusia, kalau terlalu gampang menyelesaikan masalah, kita merasa kita hebat. Kalau semua yang kita ingin langsung terjadi, kita merasa sombong. Tadi sudah saya katakan, masalah itu apa sih? Sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Sesuatu yang melampaui pemahaman kita, kemampuan kita. Dan Tuhan izinkan benar-benar keluarga ini sudah habis harapan. Barulah di sana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara, ini masalah urgensinya. Siapa yang lebih paham? Tuhan lebih paham, saudara. Tapi bagi kita, kembali tema kita, seandainya engkau langsung datang, seandainya engkau hadir, seandainya. Tapi lihat, ia sengaja 2 hari lagi. Tuhan Yesus loh ini. Saudara gimana? Ketika kita punya masalah kan langsung panik, saudara. Rasanya mau hari ini, saat ini, detik ini. Hampir sama saudara. Ketika saudara rumah sakit, maaf para dokter ya. Kemudian saudara merasa agak sesak yang jaga. Tolong dok, suster, tolonglah. Oh iya nanti sabar bu, kira-kira apa? Pas rumah sakit apa ini? Gitu ya. Halo? Enggak, supaya seru aja. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Nah, saudara-saudara coba lihat. Di dalam ayat 17, saya coba lompat sedikit ya. Ini yang menjadi tema khotbah, saya ambil dari sini. Lihat. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Setelah 4 hari ternyata baru Yesus sampai, bukan 2 hari. Artinya apa? Berarti 2 hari kemudian Yesus berjalan ke sana, tercukup jauh. 2 hari perjalanan. Sehingga sampai di sana udah 4 hari dikubur. Katakanlah begitu mati dikubur. Kalau sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Jadi minimal 4 hari udah dikubur 4 hari. Disinilah Marta mengatakan apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Artinya apa? Marta yang mengatakan, aku perlu kau 4 hari lalu bukan hari ini. Bisa ditangkap saudara? Karakter Marta kan agak beda dengan Maria. Kalau baca selanjutnya terjadi perdebatan di sana antara Yesus dan Marta. Ketika Yesus katakan, iya yakin aja dia akan bangkit. Iya nantikan pada akhir zaman kan. Nah coba lihat, ini Marta ini. Saya bisa bayangkan lah mama-mama cerewet gitulah. Iya kan, nantikan. Kita perlu 4 hari lalu, kau datang sekarang. Pendeta apaan tuh? Ya,
Gimana saudara? Sekiranya engkau ada di sini, sekiranya engkau ada di sini. Hal yang sama juga dikatakan Maria, tapi sikap Yesus berbeda. Kenapa? Karena Maria juga caranya berbeda. Dia menyampaikan dengan menangis, artinya apa? Lihat, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sikap Yesus berbeda kepada Maria. Lihat, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, tersentuh hati Yesus oleh Maria, bukan oleh Marta, tapi oleh Maria. Sekiranya engkau ada di sini, sama. Sebenarnya pemahamannya sama, sekiranya engkau ada di sini. Tapi tadi lihat, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Saya ingin kembali mengatakan, tujuan Yesus adalah, dia ingin mengatakan bahwa oleh penyakit ini akan dinyatakan kemuliaan Allah. Betul? Ini cara, jadi ujian pertama yang Yesus berikan kepada mereka, percaya sama aku deh. Bukan masalah waktu kamu. Aku yang paling paham kapan waktunya aku selesaikan masalah ini. Sekali lagi saudara, sering kita mulai menjadwal Tuhan. Tuhan kalau boleh nanti setelah ini, setelah ini, setelah ini. Tuhan kata, saya bekerja nggak menurut jadwal kamu, menurut jadwal saya. Amin saudara. Tapi kita suka menjadwal. Setelah akhirnya tidak berjalan, udah abaikan aja itu, udah lupakan aja itu. Enggak saudara. Yang pasti saudara catat. Permohonan itu sudah sampai kepada Yesus. Apa itu? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Udah sampai kepada Yesus. Selanjutnya urusan Yesus. Bukan urusan kita lagi. Nah, yang kedua saudara, ujian yang kedua apa? Masalah tempat atau masalah cara bisa juga, lihat. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Lihat, murid-murid berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi yang di Yudea itu maksudnya, mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Ini ujian kedua saudara. Kan di situ daerah sulit, kan di situ daerah rawan. Di situ rawan kekerasan, kita pernah mau dilempari di situ kok. Masa kita mau ke situ lagi? Ini murid-murid. Saudara, ujiannya begitu. Kadang-kadang untuk satu masalah ini, kita coba lihat masalah berikutnya yang menghalangi kita menyelesaikan masalah ini. Betul nggak? Halo? Betul nggak? Jadi masalah ini belum selesai, kita sudah pikir masalah lain. Ini yang sering saya bahasakan, nanti kalau gimana. Halo? Nanti kalau gimana. Ini murid-murid. Kita mau ke sana. Bukankah di sana kita pernah punya masalah, pengen lempari? Tapi saudara, Yesus menjawabnya bagus sekali. Dia pakai kiasan. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Dia pakai kiasan. Ya kalau kita malam-malam mungkin kita terantuk. Tapi kalau yang sekarang, kenapa? Kita melihat jalannya. Apalagi dikatakan, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Yesus tidak bicara terang yang ada di luar, tapi dalam dirinya. Artinya apa? Enggak peduli segelap apapun jalan itu, serumit apapun jalan, tapi kalau dalam dirimu ada Tuhan, ada terang Tuhan, lewatin aja. Amin saudara. Jadi jangan nanti kalau gimana saudara. Enggak. Kan Yesus sama, ayo kita pergi, ya ayo. Enggak usah berdebat sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan kata, ayo kita pergi, katakan siap Tuhan. Amin, saudara.
Nanti begini-begini. Udah nggak usah dipikirin saudara. Nggak usah dipikirin. Saudara-saudara, ini yang kedua kata Tuhan Yesus. Kita kan berjalan siang hari dan kita kan punya terang. Kok takut? Dengan ancaman, dengan intimidasi. Kemudian yang ketiga saudara, masalah persepsi. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Artinya begini, loh, Yesus katakan, Lazarus sedang tertidur. Ya kalau tidur kan bangun sendiri tuh Tuhan, gak perlu ke sana kita, kira-kira begitu saudara. Masalah persepsi. Akhirnya tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Apa yang mau saya coba pahami sini? Begini saudara, bagi kita, orang tidur kita anggap mati. Artinya apa? Kadang-kadang masalah kita sebenarnya tidak terlalu besar, tapi kita takut duluan, akhirnya kita anggap masalah kita besar sekali. Kita cenderung membuat masalah kita lebih seru daripada yang apa adanya. Betul nggak? Halo? Tapi Yesus terbalik. Masalah besar dibuat kecil. Mati enggak? Tidur. Mereka katakan, tidur, mati. Coba bandingin. Ketika Yesus dalam murid-murid dalam perahu, kemudian danau Galilea terjadi badai. Yesus datang. Hantu, padahal Tuhan. Nah ini. Saudara-saudara, kadang-kadang yang buat rumit itu kita, bukan Tuhan. Sedang tidur. Ya kalau tidur kan bangun sendiri. Mati. Oh. Artinya Tuhan ingin, cobalah pikiran kita, jangan kita buat seru-seru sendiri. Amin saudara. Masalah persepsi. Masalah persepsi. Saya suka ini sih saya sudah dengar puluhan tahun yang lalu saudara. Orang katakan apa yang paling dekat di mata kita, di pikiran itu paling besar. Ya, saya punya cincin sini. Cincin pernikahan sih. Seandainya saya bilang, saudara bisa nggak masukkan ini alat dalam cincin? Pak saudara kan mana bisa, kan gitu kan. Tapi saya katakan bisa. Tinggal saya dekatkan cincin di mata saya masuk. Jangankan cuma ini, saudara pun berapa orang masuk dalam. Maksud saya apa? Kenapa sudah lihat masalah lebih besar? Karena masalah yang nempel di mata saudara. Tuhan jauh. Tapi coba kalau Tuhan yang dekat di mata. Masalah, ada Tuhan ternyata. Masih ingat khotbah minggu lalu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Fokusnya pada Tuhan. Ini Tuhan juga. Hati-hati saudara. Jangan buat masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Jangan pikiranmu membuat masalah lebih besar daripada Tuhan. Tapi lihatlah Tuhan lebih besar dari masalahmu. Amin. Akhirnya lihat, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih bagus supaya kamu dapat belajar percaya. Syukurlah, bukan begitu saudara berdoa langsung dijawab. Syukurlah. Bisa disamakan. Supaya kamu belajar percaya, berharap sama Tuhan. Jadi saudara kalau agak tertunda, agak didelay jawaban doa saudara, itu berarti menuntut saudara percaya. Tetap percaya. Yang penting tadi saya katakan permohonan sudah sampai pada Tuhan kok. Belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Akhirnya saudara lihat jawab Yesus. Bukankah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat
kemuliaan Allah. Jadi setelah melewati 3 ujian tadi, masalah urgensinya, masalah cara atau tempatnya, dan masalah persepsinya, baru mengatakan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Clear dulu dalam pikiran kita 3 poin itu, saudara. Barulah kita melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lihat saudara, bagi Yesus sama gampangnya membangunkan orang tidur, menyembuhkan orang sakit, dan menghidupkan orang yang sudah mati. Amin saudara. Syukurlah aku tidak ada supaya kamu belajar percaya. Sekali lagi, oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan. Mari kita belajar. Apapun yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, jangan katakan sekiranya enggak. Tapi cukup katakan, Tuhan, ini pergumulanku. Nyatakan kemuliaan-Mu lewat pergumulan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.